materi untuk hidupan kita sehari-hari, karena itu sunnah yang nanti bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, kita berpanjang malam, kita lakukan kepada Ustaz Endar Santo, Bapak dan Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma'alaikum min ajrin ajra 'ala Allahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuka catatan-catatan dari para ulama kitab yang membahas tentang keseharian Rasulullah SAW, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada kita semua dan juga keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Salat salam mari tidak lupa kita sanjungkan pada suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, mengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu nikmat yang pertama kali harus kita syukuri adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepada Allah kami akan dibangkitkan. Maka oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, umur yang masih bisa yang diberikan Allah kepada kita untuk sebaik-baiknya dan sebanyak-banyak kita mengumpulkan bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada pagi hari ini seperti tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, surat Az-Zumar, di mana menjelaskan bahwa nanti orang-orang bertakwa itu akan berbondong-bondong. Mereka itu bukan hanya satu-satu, tapi mereka itu adalah berombongan, serombongan. Maka mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, maka bersama-sama rombongan inilah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan di antara dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, sampai di surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu
berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, seperti itulah Allah akan mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum puasa kita sudah membahas salah satu kitab yang menjadi rujukan di mana ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Imam Abu Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmizi, yang beliau meringkas secara gamblang, secara terperinci apa-apa yang menjadi keseharian Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW adalah suri teladan dan baik. Tidak hanya cara beliau beribadah, tidak hanya cara beliau berhubungan dengan Allah, hablum minallah, tapi hablum minannas, bahkan semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW, semua yang menempel dalam diri Rasulullah SAW adalah semuanya suri teladan yang baik. Maka mudah-mudahan di pagi hari ini kita membahas manusia mulia, makhluk mulia, sebagaimana kita juga senang kalau kisah kita itu dikisahkan oleh orang lain. Hal-hal baik tentang kita itu diceritakan oleh orang lain, maka insya Allah Allah dan Rasulnya pun pada pagi hari ini akan sangat senang bahwa kita sama-sama kita membahas, kita sama-sama pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Hal-hal kecil yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Kalau kita masih belum bisa sholat tahajud dengan sampai kaki bengkak, bahkan Rasulullah SAW itu adalah pemimpin dunia dan akhirat, bahwa kekayaan beliau sebenarnya sangat luar biasa, tapi dengan kekayaan itu Rasulullah SAW menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang berat seperti itu belum bisa kita lakukan, maka hal-hal kecil yang nanti sama-sama kita bahas di sini, mudah-mudahan ini akan bisa kita contoh, terutama dari diri pribadi saya sendiri, akan bisa kita amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, terakhir kita sudah sampai di bahasan mengenai sandal Rasulullah SAW. Kemudian di pagi hari ini kita mencoba membahas tentang bab cincin Rasulullah SAW. Pak Andika udah ketemu ya ini? Pak Asep katanya sudah membaca katanya, yang di share saya Ustadz Andika ada, tapi belum semuanya. Mudah-mudahan ini kita bisa membacanya bersama, jadi ketika saya ada yang salah juga bisa kita koreksi bersama-sama. Dan intinya adalah bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah SAW. Bukunya, soft copy-nya sudah di-share oleh Ustadz Andika. Mudah-mudahan kita ada waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk membacanya. Baik, bab tentang cincin Rasulullah SAW. Dari Ibnu Syibah, dari Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya bercerita kepada kami dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, cincin Nabi SAW terbuat dari perak dan mata cincinnya berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW membuat cincin dari perak, beliau menstempel dengannya dan tidak memakainya. Ini artinya apa? Beliau terkadang memakainya, beliau terkadang melepasnya. Jadi suatu saat sahabat itu mendapati juga Rasulullah tidak memakai cincin beliau. Kemudian dari Anas bin Malik, beliau berkata, ini saya singkat-singkat saja, cincin Nabi SAW berasal dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Nah, ini ada 3 hadis yang menyatakan bahwa cincin beliau dari perak. Kemudian masih dari Anas bin Malik, beliau berkata ketika Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja-raja Ajam atau non-Arab, ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya.
Lalu beliau membuat sebuah cincin dan aku melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Jadi ini yang mendasarkan kita juga DKM punya stempel, Paguyuban punya stempel, mungkin yang lain MT, GJB punya stempel. Ini memang sunnahnya dari Rasulullah SAW sebagai tanda keabsahan surat kita itu kita membuat stempel. Ini mungkin yang menjadi dasar berdasarkan dari surat-surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada raja-raja non-Arab yang tidak sebagai wujud legitimasi atas surat itu, maka Rasulullah SAW menstempelnya, dan stempelnya adalah dengan cincin yang beliau kenakan. Kemudian hadis selanjutnya, Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Sumamah, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ukiran mata cincin Rasulullah SAW bertuliskan Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Muhammad Rasulullah. Ini adalah ukiran yang berada di cincin Rasulullah SAW yang tadi dipakai untuk stempel. Kemudian yang selanjutnya dari Anas bin Malik, Nabi hendak menulis surat kepada Kisra atau Raja Persia, Kaisar Romawi, dan Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW buat cincin dari perak dan diukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Hadis selanjutnya masih dari Anas bin Malik. Nabi SAW melepas cincinnya ketika masuk WC. Nah ini karena ada tulisan Muhammad Rasulullah, maka beliau ketika ke WC, ketika beliau masuk ke dalam WC, beliau melepasnya. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa misalnya kita membawa Al-Quran, ini juga tidak boleh masuk ke WC, ke toilet. Kemudian bagaimana dengan handphone yang ada Al-Qur'annya? Maka ini tidak mengapa, karena ini adalah wujudnya handphone, tapi di situ ada Al-Qur'annya. Jadi tidak mengapa kita masuk ke dalam WC, kita membawa handphone. Yang selanjutnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Pertama beliau memakai, kemudian dipakai Abu Bakar, kemudian dipakai Umar, kemudian dipakai Utsman, hingga akhirnya terjatuh di sumur Aris. Ukirannya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Jadi ketika itu diriwayatkan bahwa cincin ini akan turun-temurun kepada khalifah. Khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar yang memerintah kurang lebih 2 tahun. Kemudian turun lagi kepada Umar yang kurang lebih 5 tahun, dan juga kemudian diturunkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Tapi ketika beliau sedang menggali sumur, maka cincin ini jatuh, cincin ini hilang. Dicari oleh pengawalnya 3 hari, diriwayatkan 3 hari 3 malam dicari, tapi cincinnya ini tidak ketemu. Ini dan para ulama menandakan bahwa disinilah dimulainya fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah gonjang-ganjing dalam khalifah, dalam pemerintahan Islam dimulai dari sini, karena hilangnya cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah yang diturunkan oleh Rasulullah kepada para khalifah. Khalifah terakhir yang memakainya adalah Utsman bin Affan, dan cincin ini hilang di sumur Aris. Nah ini kalau nama Aris kita udah familiar, oh iya, langsung keingetan nih. Kalau kita punya teman namanya Aris, oh iya nih, Rasulullah dulu hilangnya cincinnya di sumur namanya Aris. Ini mudah kita untuk mengingatnya. Nih. Dan bagaimana dengan cincin ini? Beberapa hadis menyatakan bahwa cincinnya ini berasal dari perak. Ulama mengatakan maksimal 2 gram cincinnya itu yang boleh kita kenakan adalah dari perak. Yang pertama dari perak, khususnya bagi laki-laki. Bagi laki-laki adalah cincin dari perak dan maksimal 2 gram. Artinya apa? Tidak terlalu besar juga cincinnya. Kalau sekarang ada yang besar-besar banget itu ya. Pertama memang kurang pas juga kalau lihat kalau terlalu besar. Kedua juga yang dikhawatirkan adalah mengandung kesombongan.
di mana kita punya cincin bagus, kita punya besar, ya di situ takut mengandung ada unsur sombong bahwa kita memakai cincin itu sunnah, kita memakai cincin mengikuti Rasulullah SAW, tapi jangan lupa untuk meniatkan, jangan ada pengen dilihat orang, pengen orang takut dan lain sebagainya. Ini yang bisa membuat hukum dari kita menggunakan cincin adalah makruh, bahkan menjadi haram. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan laki-laki yang menggunakan cincin dari emas. Maka ini adalah dalam Islam haram. Laki-laki menggunakan cincin dari emas itu haram. Sepakat ulama mengharamkan. Saya tidak melihat ada yang menggunakan cincin. Enggak ada ya? Ada cincin dulu, cincin nikah ada yang masih pakai dari emas. Jadi antara melaksanakan sunnah Rasulullah SAW atau ada kebutuhan lain ini saya rasa tidak ada yang pakai, Pak ya. Masya Allah, kita sudah salah kalau kita tidak memahaminya bahwa melepas cincin emas ini adalah sunnah kita mengusir Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW itu pernah memakai cincin emas. Itu beliau pakai ketika belum ada larangan laki-laki menggunakan cincin emas. Ketika ada larangan laki-laki menggunakan cincin emas, maka ketika beliau bersama para sahabat ini saking cintanya kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau pakai itu langsung para sahabat itu mengikutinya. Lalu para sahabat juga memakai cincin dari emas, berlomba-lomba para sahabat menggunakan cincin dari emas. Kemudian ketika sedang berkumpul lalu turunlah larangan laki-laki menggunakan cincin dari emas. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung membuang cincin itu. Kira-kira kalau kita berada di situ kita mau ngapain tuh cincinnya? Rebutan kayaknya kita buang. Tapi bagaimana dengan para sahabat Rasulullah SAW? Mereka langsung mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mereka langsung membuang cincinnya itu. Gak ada tuh yang bilang sayang nih dijual kan bisa buat ini buat itu. Tidak. Ketika ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sisi keduniawiannya Rasulullah dan para sahabat langsung hilang. Tidak berpikir nanti dijual, nanti dikasih ke istri dan lain sebagainya. Tapi karena takutnya akan ancaman itu, mereka sama-sama langsung membuangnya. Dan kalau kita berada di situ, karena kayaknya kita jadi orang kaya di situ. Kayak kita bakal pungutin tuh cincinnya, Masya Allah. Maka alhamdulillah saya kembali melihat saya tidak lama memakai cincin itu ya. Cincin nikah itu tidak lama. Pertama karena cincinnya itu kurang pintar, Pak. Jadi saya sekolahin pertama itu. Iya, Pak. Masih ingat ya? Jadi saya sekolahin dulu. Belum pintar juga ini, udah disekolahin. Sekolahin lagi lah. Sekolah lagi nggak pintar-pintar juga. Ya udahlah. Jual aja lah, nggak pintar-pintar. Nyusahin. Tapi ternyata ini memang kalau kita tidak tahu ilmunya, kita hanya menjualnya mungkin hanya demi kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak mengenakan itu, mungkin menjualnya tidak kalau kelas kita sih nggak dibuang juga nggak itu kita itu Rasulullah SAW buang aja gitu. Tapi nggak mungkin kalau kelas kita sih masih belum seperti itu. Mungkin kita jual, kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Islam bahwa menggunakan cincin emas itu haram, maka kita jual, mungkin syukur-syukur dibeliin perhiasan istrinya gitu ya. Itu kita jual dengan niatan itu, kita tidak memakainya. Baik itu mengenai cincin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya ini salah satu kemuliaan dari Nabi, cincinnya aja bahasanya banyak banget gitu. Mulai dari bagaimana bahannya, bagaimana bentuknya, kemudian cara mengenakan cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin beliau di jari tangan kanannya, jari tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya dari Hamad bin Salamah
beliau berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin dari tangan kanannya. Kemudian aku bertanya mengenai hal tersebut. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada jari tangan kanannya. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Ada dua hadis yang menyatakan cincin Rasulullah SAW berada di sebelah kanan. Hadis selanjutnya juga sama, ada dua hadis lagi Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian yang selanjutnya dari As-Silat bin Abdillah, beliau berkata, Ibnu Abbas mengenakan cincin pada tangan kanannya, dan aku tidak mempunyai perkiraan lain kecuali ia akan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Ini kembali menyatakan ada 5 hadis yang menyatakan Rasulullah SAW mengenakan cincin di tangan kanannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW memakai cincin dari perak. Beliau memposisikan mata cincinnya di arah telapak tangannya. Artinya apa? Mengarahkan mata cincinnya ke arah telapak tangan. Jadi bukan keluar, matanya itu bukan keluar, tapi ke dalam, ke arah telapak tangan beliau. Pada cincin beliau ada ukiran yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ini kembali menyatakan bahwa ada tulisan Muhammad Rasulullah. Beliau melarang sahabat lain membuat cincin dengan ukiran yang semacam itu, dan cincin itulah yang jatuh di tangan sahabat Mu'aqib di sumur Aris. Ini Mu'aqib adalah asisten dari Utsman bin Affan. Jadi ketika beliau menggali sumur, beliau menitipkan kepada asisten beliau, yaitu Mu'aqib. Kemudian hilanglah di sumur Aris. Ini yang pertama adalah tadi berada di mengarah ke telapak tangan dan bukan ke depan juga. Ini artinya apa? Rasulullah SAW mengindikasikan bahwa beliau tidak ingin sombong dengan cincin tersebut. Karena kadang-kadang kalau cincin apalah udah bagus ya, cincin pakai batu apalah itu kalimaya dan lain sebagainya, itu pengennya nunjuknya lain gitu. Pengennya ditunjukin aja kepada orang. Nah ini sunnahnya kita adalah menghadapkan ke telapak tangan, karena agar tidak kita sombong dengan apa yang kita kenakan. Kemudian, nah ini ada hadis lain yang menyatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri beliau. Cucu beliau lebih memilih menggunakan di tangan kiri. Karena kenapa? Para ulama madhab Syafi'i kalau nggak salah itu menyunahkan berada di kanan. Karena kenapa? Tangan kanan itu adalah tangan yang mulia, lebih mulia dari tangan kiri. Maka sesuatu yang mulia itu lebih pantas untuk dihiasi. Ini menurut pendapat ulama madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Imam Malik ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain, yaitu mengenakannya di sebelah kiri. Karena kenapa? Kalau sebelah kanan itu kebanyakan kita salaman, kita makan. Salaman kalau cincinnya bagus, pengen salamannya semua dijalamin gitu ya. Cincinnya bagus, cincinnya bagus. Itu yang Imam Malik menyunahkan sebelah kiri. Kedua, kita makan menggunakan sebelah kanan. Ini takutnya kotor dan lain sebagainya, takut harus lepas dulu, maka beliau lebih memilih untuk mengenakan cincin di sebelah kiri, mengikuti oleh Imam Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang saya bahas tadi, hadis terakhir mengenai cincin dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW membuat cincin dari emas, lalu memakainya di tangan kanannya. Lalu orang-orang pun juga membuat cincin dari emas. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa para sahabat itu saking cintanya apa yang dilakukan Rasulullah, para sahabat pun langsung mengikutinya. Kemudian Rasulullah SAW buang cincin itu seraya bersabda, aku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Lantas orang pun membuang cincin mereka. Ini seketika itu Rasulullah SAW membuang cincinnya, maka para sahabat pun demikian langsung membuang cincin tersebut. Di hadis lain disebutkan bahwa ancaman orang laki-laki menggunakan cincin dari emas adalah
Rasulullah SAW bersabda, kalian sengaja mengambil sebongkah bara api dari neraka, kalian letakkannya di tangan kalian. Ini saking wallahu alam apa ini yang menjadi dasar pengharaman bagi laki-laki. Mungkin kalau dari sisi kesehatan saya juga pernah mendengar bahwa itu tidak bagus untuk kesehatan laki-laki. Kemudian mungkin juga dari sisi keselamatan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengancamnya dengan sama saja kalian meletakkan bara api di tangan kalian. Ini adalah mengenai cincin yang berasal dari emas. Baik, selanjutnya saya ada waktu ya. Selanjutnya adalah bab pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahab bin Jarir memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ini bagian atas pedang, kalau digagang biasanya ada kepalanya ya, biasa ada yang dibentuk apalah binatang atau apa gitu. Nah itu pedang Rasulullah SAW itu bagian belakangnya terbuat dari perak. Yang selanjutnya adalah dari Sa'id bin Abil Hasan, beliau berkata bagian atas gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ini sama. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Abdullah bin Sa'ad dari kakeknya, dari Hud yakni Ibnu Abdullah bin Sa'ad dari kakeknya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah saat terjadi penaklukan. Saat Futuh Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pedang. Sementara pada pedang beliau terdapat emas dan perak. Talib berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut. Lantas beliau menjawab, bagian atas gagang pedang beliau terbuat dari perak. Nah ini dikisahkan bahwa ketika Futuh Mekah, pembebasan Mekah, Rasulullah bersama kalau tidak salah 10 ribuan atau bahkan lebih sahabat beliau pergi ke Mekah untuk sama-sama untuk menaklukkan Mekah. Dan saat itulah musuh terbesar beliau Abu Sufyan memasuk Islam karena tanpa perawalan. Tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau sebenarnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun pasti kabul. Nggak ada sok-sok. Kalau kita kadang-kadang sok-sokan tuh pakai motor ke depan juga nggak pakai helm dan lain sebagainya. Karena kita tawakal aja lah. Kan saya udah doa, masa Allah nggak ijabah itu. Cuman ke depan. Kadang-kadang kita suka begitu. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ketika Futuh Mekah bahkan sudah dikelilingi oleh ribuan sahabat, tapi beliau masih syariatnya beliau masih lakukan, yaitu membawa pedang, takut-takut kalau ketika itu ada yang memberontak dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW masih membawa pedang ketika penaklukan Mekah. Dan kembali disampaikan di sini bahwa gagang pedang beliau terbuat dari perak. Yang selanjutnya dari Ibnu Sirin, beliau berkata, aku membuat pedangku mirip seperti pedang Samurah bin Jundab. Sementara Samurah meyakini bahwa ia membuat pedang mirip seperti pedang Rasulullah SAW, dan pedang Rasulullah SAW bagian ujungnya terbentuk melengkung. Nah, ujungnya melengkung. Ini kalau di buku ada ya, ujungnya melengkung. Ini apa yang kita bisa ambil di sini, bahwa para sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Begitu juga murid-murid para sahabat. Ketika para gurunya itu menggunakan seperti ini, maka murid-muridnya pun akan menggunakan. Maka kalau kita lihat mungkin para habaib itu menggunakan imamah, dan murid-muridnya juga menggunakan imamah. Itu karena saking cintanya kepada gurunya, pengen mengikuti apa yang dilakukan gurunya. Pun demikian dengan Samurah bin Jundab, beliau mengikuti apa yang Rasulullah SAW buat, dan muridnya pun demikian.
Yang selanjutnya adalah ini cuman hanya dua saja tentang pedang Rasulullah SAW. Pedang intinya adalah terbuat dari perak bagian belakangnya dan gagangnya, dan juga tadi disebutkan ada emasnya, tapi bukan terbuat dari emas karena itu juga haram. Ada lapisan sedikit emasnya di pedang Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya 481 bahasan lagi, satu bab lagi. Ini hanya sedikit, ada dua hadis mengenai bab baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al-Ashaj bercerita kepada kami, Yunus bin Abu Khair memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dari kakeknya dari kakeknya Abdullah bin Zubair dari Az-Zubair bin Awam. Ia berkata, pada saat perang Uhud, Nabi SAW mengenakan dua baju perang. Lalu beliau naik ke atas batu, tetapi tidak bisa, maka Tolhah pun bercongkok di bawah hingga Nabi SAW dapat naik ke atas batu tersebut. Zubair berkata, aku mendengar Nabi SAW telah bersabda, telah wajib bagi Tolhah masuk surga. Aujaba Tolhah, sampai 3 kali Rasulullah SAW menyampaikan aujaba Tolhah, aujaba Tolhah, aujaba Tolhah. Ini kalau dalam kalau dalam bola sekarang man of the match ya. Man of the match dalam perang Uhud adalah Tolhah bin Ubaidillah. Bagaimana beliau saking cintai kepada Rasulullah SAW. Perang Uhud dikisahkan bahwa kaum muslim mengalami kekalahan karena pasukan panah yang berada di atas sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk tidak turun, tapi ketika sudah baru tanda-tanda kemenangan oleh umat muslim dan ada banyak ghanimah di bawah, maka pasukan muslim yang berada di atas yang dilarang oleh Rasulullah untuk turun, maka mereka pengen mengambil ghanimah itu. Mereka berlomba-lomba turun dan maka oleh saat itu Abu Sufyan yang memang itu menjadi salah satu taktik dari Abu Sufyan, maka Abu Sufyan dengan pasukannya kemudian menyerang umat muslim dan umat muslim sampai terdesak dan bahkan tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal pada saat itu. Rasulullah telah meninggal, dan itu menjadi pukulan bagi para sahabat yang agak down. Tapi Tolhah bin Ubaidillah, beliau bersama Rasulullah membasahi Rasulullah SAW yang saat itu sampai berdarah dan lain sebagainya, kemudian sampai naik ke batu pun beliau sudah tidak sanggup lagi, maka Tolhah mengunggukkan badannya kepada Rasulullah SAW, menginjakkan kakinya kepada Tolhah, kemudian baru bisa naik ke batu. Ini saking cintanya para sahabat yang lain pun sampai saya lupa nama sahabatnya yang terkena panah sampai mata beliau sampai lepas, sampai ngewer-ngewer gitu matanya karena melindungi Rasulullah SAW. Dan ketika itu sahabat langsung lapor kepada ya Rasulullah, mataku terlepas. Kemudian Rasulullah SAW mengambil matanya, memegang matanya, kemudian memasangnya kembali kepada sahabat itu. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu berkata, semenjak mataku dipegang oleh Rasulullah SAW, mataku lebih terang melihatnya, lebih baik kondisinya dalam memandang. Yang selanjutnya adalah dikisahkan bahwa baju perang Rasulullah saat perang Uhud adalah sampai 2 lapis. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah itu kurang tawakal kalau beliau berdoa pasti diijabah. Beliau tidak sok-sokan gitu. Aku kan Rasul, udah nggak bakal usah pakai apa-apa. Sama kita kalau itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita naik motor, kadang-kadang juga nggak usah pakai jaket, nggak usah pakai helm dan lain sebagainya. Maka jaket ini pun bisa menjadi sunnah.
ketika kita juga mungkin mengambil dari pelajaran Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pun sampai mengenakan 2 baju besi untuk pada saat beliau perang. Beliau berdoa dengan sebaik-baiknya, tapi beliau juga melakukan syariat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita naik motor, mungkin taruh juga nggak apa-apa, nggak usah pakai jaket, dingin dan ternyata masuk angin dan lain sebagainya. Maka ketika kita niatkan menggunakan jaket untuk perlindungan diri, untuk menjadi syariat yang kita bisa lakukan untuk menghindari sakit dan lain sebagainya, maka mungkin ini juga termasuk dalam melakukan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, hadis kedua dari As-Sa'id bin Yazid, pada perang Uhud Rasulullah SAW memakai 2 baju besi dan beliau memakai keduanya secara rangkap. Ini ada juga yang memahami hadis ini. Ini ada 2 hadis tentang baju Rasulullah SAW yang menyatakan dua-duanya baju dirangkap. Kita bayangkan baju besi rangkap 2, gimana beratnya, gimana ngapnya gitu. Tapi ada yang menilai juga ini 2 maksudnya adalah ada 2 bagian, ada yang bawah, ada atasan, ada bawahan. Ini ada ulama yang memahami memakai 2 ini adalah bukan satu utuh dari atas dan bawah, tapi berbeda, tapi 2 bagian, atas dan bawah. Ini mengenai baju Rasulullah SAW. Jam 6. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hadis, yang ada beberapa amalan, ada beberapa sunnah yang sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Walaupun saya pelajari ini, saya pernah beberapa kali pakai cincin, tapi karena tidak saya diberi hadiah oleh mertua saya. Allah, mohon maaf ya Allah, mohon maaf apa saya nggak pakai karena saya masih memang belum nggak nyaman, berasa berat aja pakai cincin itu, nggak nyaman tapi kalau sesekali kita memakai cincin dengan niatan mengikuti Rasulullah SAW, ini juga akan menjadi salah satu sunnah. Dan mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah yang kecil, sunnah-sunnah yang ringan ini, kita bisa mengamalkannya sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan rasa cinta kepada Rasulullah SAW ini akan mengantarkan kita bersama-sama, berombongan, bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian, jika dalam saya menyampaikan terdapat banyak salah dan khilaf, dan juga terbanyak kurang tepat dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.